Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya siswa kelas 4? Kita bertemu lagi. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita sudah sampai pada penilaian tengah semester ganjil. Untuk kali ini ada paket yang pertama. Nanti akan ada dua paket soal ya. Paket yang pertama kali ini, kemudian untuk paket yang kedua kita bahas minggu depan. Untuk paket yang pertama ini terdiri dari 30 soal, semuanya pilihan ganda. Oke, sudah siap untuk mengikuti penilaian tengah semester ganjil? Disiapkan alat-alat tulisnya. Oke ya, kita mulai. Soal yang pertama. Arti dari surat Al-Falaq adalah titik-titik. Yang pilihan A, orang-orang kafir. Pilihan yang B, waktu subuh. Pilihan yang C, demi waktu. Dan pilihan yang D, waktu maghrib. Silakan dijawab. Selanjutnya, soal yang kedua. Surat Al-Falaq termasuk urutan surat yang keberapa di dalam Al-Quran itu? Apakah A, urutan surat yang kedua, atau B, urutan surat yang kelima, atau C, urutan surat yang ke-112, atau D, urutan surat yang ke-113? Langsung dijawab. Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Ini ada ayat Al-Quran, kalian diminta untuk meneruskan, yaitu surat Al-Falaq ini. Wa min syarri ghasiqin titik-titik. Terusnya apa? Pilihannya yang A, ma kholaq. B, idza waqab. C, bi rabbil falaq. Pilihan yang D, fil uqad. Silakan dipilih. Kemudian soal yang nomor 4. Sebelum membaca surat Al-Falaq itu diawali dengan membaca titik-titik. Sebelum kita membaca surat Al-Falaq itu kita membaca apa? Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membaca hamdalah. Yang ketiga membaca takbir. Pilihan yang keempat membaca tahlil. Silakan dipilih salah satu. Selanjutnya soal yang nomor 5. Lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan idhar. Idhar di sini adalah idhar halqi ya. Jadi di bawah ini nanti yang mengandung hukum bacaan idhar yang mana? Yang A, ghasiqin idza. B, fil uqad. C, kholaq. Pilihan yang do, wa min syarri. Itu silakan dipilih salah satu yang mengandung hukum bacaan idhar halqi. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Arti dari min syarri ma kholaq. Nah, ini artinya apa ini? Yang pertama pilihannya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Pilihan yang kedua, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Pilihan yang keempat, yang ketiga, yang C ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Atau pilihan yang D, dan dari kejahatan makhluknya. Silakan dipilih salah satu. Soal yang nomor 7. Arti dari birabbil falaq. Jadi ini birabbil falaq artinya adalah, apakah A, kejahatan makhluknya, atau B, apabila ia dengki, atau C, kepada Tuhan yang menguasai subuh,
atau D. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Soal nomor 8. Yang dapat memberikan perlindungan kepada kita adalah titik-titik. A. Allah. B. Malaikat. C. Jin. D. Manusia. Soal nomor 9. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut titik-titik. A. Munafik. B. Musyrik. C. Kafir. D. Fasik. Jadi orang yang menyekutukan Allah disebut apa? Selanjutnya nomor 10. Surat Al-Falaq ayat yang keempat berbunyi titik-titik. Bunyinya apakah A. Min syarri ma khalaq. B. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. C. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau D. Wa min syarri hasidin idza hasad. Soal selanjutnya nomor 11. Yang menciptakan seluruh alam dan isinya ini adalah A. Allah. B. Malaikat. C. Setan. D. Manusia. Silakan pilih salah satu. Selanjutnya, nomor 12, semua ciptaan Allah itu disebut titik-titik. A. Kholik. B. Makhluk. C. Manusia. D. Makhluk hidup. Pilih salah satu. Soal nomor 13. Beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Apakah A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4? Tinggal pilih. Soal nomor 14. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah titik-titik. A. Allah. B. Malaikat. C. Setan. Atau D. Manusia. Pilihlah salah satu. Selanjutnya soal nomor 15. Allah itu Maha Agung merupakan arti dari Asmaul Husna apa? Apakah A. Al-Malik, atau B. Al-Basir, atau C. Al-Azim, atau D. Al-Adil? Allah Maha Agung. Soal selanjutnya nomor 16. Beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Apakah ke-2, atau ke-3, atau ke-4, atau ke-5? Tinggal pilih A, B, C, atau D yang paling benar. Selanjutnya soal nomor 17. Di bawah ini yang termasuk nabi yang wajib kita imani kecuali, berarti yang tidak ya ini. Yang pertama, Nabi Adam, atau B. Nabi Khidir, C. Nabi Ilyas, atau D. Nabi Harun. Itu kecuali ya. Nomor 18. Sifat mustahil bagi Rasul itu ada berapa? A. ada 1, B. ada 4, C. ada 5, atau D. ada 10?
sifat mustahil Rasul. Nomor 19. Sifat di bawah ini yang mempunyai arti menyembunyikan. Jadi yang mempunyai arti menyembunyikan itu apa? Apakah A. Kadzib, B. Kianat, C. Kitman, atau D. Tabligh? Soal selanjutnya nomor 20. Yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Apakah ada 1, atau B 4, atau C 5, atau D 25? Rasul Ulul Azmi ya. Kita lanjutkan nomor 21. Sesuatu yang dilakukan itu sama dengan kenyataan yang sebenarnya disebut titik-titik. Jadi yang dilakukan sama dengan kenyataan. Namanya apa? Apakah A. rendah hati, ataukah B. amanah, atau C. jujur, atau D. cerdas? Silakan pilih salah satu. Nomor 22. Orang yang tidak jujur termasuk golongan orang titik-titik. A. golongan orang kafir, atau B. golongan orang munafik, atau C. golongan orang musyrik, atau D. golongan orang fasik? Pilih salah satu. Nomor 23. Di bawah ini termasuk sikap yang menunjukkan perilaku jujur adalah titik-titik. Apa saja? A. membuang sisa makanan, B. menyembunyikan buku teman, C. tidak makan selama berpuasa, atau D. membuang sampah pada tempatnya. Di antara 4 itu yang termasuk perilaku jujur yang mana? Pilih salah satu. Soal nomor 24. Di bawah ini termasuk ciri-ciri orang munafik kecuali titik-titik. Jadi ada kecualinya, berarti yang tidak termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang nomor A, apakah jika berkata dusta, atau B. jika berjanji mengingkari, atau C. jika bersalah minta maaf, atau D. jika dipercaya berkhianat? Ini yang kecuali ya. Selanjutnya soal nomor 25. Lawan dari amanah adalah titik-titik. Jadi lawannya amanah ini apa? Apakah A. bodoh, atau B. khianat, atau C. bohong, atau D. ingkar? Tinggal pilih salah satu yang paling benar. Selanjutnya soal nomor 26. Yang disebut, ini disebut ya, yang disebut orang tua kita adalah titik-titik. A. ayah dan ibu, B. kakek dan nenek, C. bapak dan ibu guru, D. paman dan bibi. Silakan dipilih. Selanjutnya soal nomor 27. Contoh sikap yang tidak patuh kepada orang tua. Jadi di bawah ini nanti yang tidak patuh pada orang tua itu yang mana? Apakah A. melaksanakan perintahnya, B. menjauhi apa yang dilarang, C. membangkang perintahnya, ataukah D. membalas kasih sayangnya? Soal selanjutnya nomor 28.
wakil orang tua kita saat di sekolah adalah titik-titik. Jadi orang tua kita yang ada di sekolah itu siapa? A. Kakek dan nenek. B. Ayah dan ibu. C. Bapak dan ibu guru. D. Paman dan bibi. Mudah tak jawabannya? Kita lanjutkan. Nomor 29. Di bawah ini yang bukan termasuk perilaku hormat dan patuh kepada guru. Ingat yang bukan ya. Yang bukan termasuk patuh kepada guru itu mana? A. Mentaati perintah guru. B. Bertutur kata yang sopan. C. Tidak mengerjakan tugas. D. Menjaga nama baik guru. Pilih yang paling benar. Soal yang terakhir, nomor 30. Saat kita diberi bantuan oleh teman, sikap kita adalah titik-titik. Apakah A. Membiarkan saja. B. Meminta maaf. C. Mengatakan tolong. D. Mengucapkan terima kasih. Apa jawabannya? Mudah ya? Oke, karena sudah sampai 30, berarti soal untuk penilaian tengah semester ganjil sudah selesai. Oke ya, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.